Arini berdiri membeku di lorong remang-remang menuju ruang keluarga. Di tangannya, sebuah nampan berisi teh kamomel hangat sedikit bergetar, namun bukan karena lemah, melainkan karena gejolak dingin yang mulai merayapi nadinya. Dari balik pintu jati yang sedikit terbuka, suara tawa melengking milik Bu Marta, ibu mertuanya, membelah kesunyian malam. Di sana, Reno pria yang telah dinikahi, Arini selama 5 tahun sedang duduk santai sambil menyesap cerutu mahal yang sebenarnya dibeli menggunakan kartu kredit tambahan milik Arini. Tidak ada kehangatan dalam ruangan itu. Hanya ada aura pengkhianatan yang kental saat Arini mendengar namanya disebut sebagai objek penghinaan. Reno, Kak Reno, kamu harus pastikan semua dokumen pengalihan aset itu beres sebelum pesta ulang tahunmu minggu depan. Suara Bu Masa terdengar tajam dan penuh perintah. Wanita tua itu menyandarkan tubuhnya ke kursi beludru dengan angkuh. Ibumu ini sudah muak melihat wajah Arini yang datar itu. Dia hanya beban di rumah ini. Dia tidak bekerja, tidak punya relasi sosial, dan hanya tahu cara menghabiskan uang hasil keringatmu. Setelah pesta nanti, tendang dia keluar. Kita tidak butuh benalu seperti dia untuk merayakan kejayaan perusahaan kita. Reno terkekeh. Sebuah suara yang biasanya terdengar merdu di telinga Arini, kini terdengar seperti gesekan pisau di atas kaca. Tenang saja, Ma. Arini itu bodoh. Dia sangat mencintaiku sampai-sampai dia akan menandatangani apapun yang aku sodorkan tanpa membacanya. Aku sudah menyiapkan surat cerai yang aku selipkan di antara tumpukan dokumen asuransi. Begitu dia tanda tangan, rumah ini, apartemen di pusat kota, dan seluruh saham atas namanya akan berpindah ke tanganku. Setelah itu, aku akan membawa Siska masuk ke sini. Siska jauh lebih berguna untuk citra bisnisku daripada istri rumahan yang membosankan seperti dia. Di balik tembok, napas Arini tetap teratur. Meski jantungnya berdegup kencang, ia tidak berteriak. Tidak juga membanting nampan yang dipegangnya. Sebagai seorang wanita yang membangun kerajaan bisnis di balik layar melalui tangan suaminya, Arini tahu bahwa kemarahan adalah emosi yang mahal dan tidak efisien. Ia menunduk, menatap pantulan wajahnya di atas air teh yang tenang. Logikanya mulai bekerja dengan presisi mesin. Mereka menyebutnya beban. Mereka pikir seluruh kemewahan ini adalah hasil kerja keras Reno. Mereka lupa siapa yang membiayai modal awal, siapa yang menyusun strategi tender, dan siapa yang sebenarnya memiliki sertifikat tanah di bawah kaki mereka saat ini. Tiba-tiba, seorang asisten rumah tangga lewat di belakang Arini dan tanpa sengaja melihat wajah sang nyonya yang begitu pucat, namun matanya berkilat tajam. "Nyonya, Anda baik-baik saja?" bisik asisten itu dengan raut wajah khawatir, menyadari ketegangan yang menggantung di udara. Arini hanya menoleh sedikit, memberikan isyarat diam dengan satu jari di bibirnya. Tatapan matanya begitu dingin, hingga sang asisten refleks melangkah mundur. Merasakan aura kekuasaan yang selama ini disembunyikan, Arini tiba-tiba meledak keluar. Arini berbalik arah, menjauh dari pintu ruang keluarga, tanpa memberikan teh yang ia bawa. Ia tidak akan membuang-buang teh berkualitas untuk 2 orang yang sebentar lagi bahkan tidak akan sanggup membeli air mineral kemasan. Di dalam kepalanya, Arini sudah mulai menyusun jadwal. Besok, ia akan menghubungi firma hukum terbaik di kota ini. Lusa, ia akan menarik seluruh likuiditas dari rekening bersama. Dan tepat di hari pesta ulang tahun Reno, ia akan memastikan bahwa hadiah yang diterima suaminya bukan sekadar kejutan, melainkan sebuah kehancuran sistematis yang akan diingat Reno seumur hidupnya. 1 minggu, gumam Arini pelan saat ia sampai di ruang kerjanya yang terkunci rapat. Ia menyalakan laptop, membuka folder tersembunyi berisi bukti penggelapan pajak yang dilakukan Reno dan catatan utang pribadi Bu Marta ke kas perusahaan. 1 minggu untuk membuat kalian sadar bahwa tanpa si beban ini, kalian hanyalah orang-orang miskin yang tidak punya tempat berteduh. Senyum tipis tersungging di bibirnya, senyum seorang predator yang baru saja memutuskan bahwa mangsanya tidak lagi layak untuk dikasihani. Keserakahan mulai menunjukkan wajah aslinya di ruang makan mewah itu. Reno meletakkan sebuah map biru di atas meja marmer, tepat di samping piring sarapan Arini. Wajahnya diatur sedemikian rupa agar tampak seperti suami yang penuh perhatian. Meskipun matanya berkilat penuh tipu daya, ia menggeser sebuah pulpen mahal ke arah Arini, mendesaknya untuk segera membubuhkan tanda tangan di atas kertas yang ia sebut sebagai investasi masa depan keluarga. Reno tidak tahu bahwa Arini sudah membaca setiap baris kecil di dokumen itu tadi malam. Dokumen yang secara licik menyisipkan klausul pengalihan hak tanah rumah mereka
Ke bawah nama pribadi Reno, sayang. Tanda tangan di sini. Ini hanya dokumen asuransi kesehatan tambahan untukmu, ujar Reno, dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin. Namun, di ujung meja, Bu Marta tidak bisa menyembunyikan ketidaksabarannya. Sambil memotong steak wagyu dengan kasar, wanita tua itu menimpali dengan suara tinggi yang meremehkan. Cepatlah tanda tangan Arini. Jangan banyak tanya. Kamu itu tidak mengerti urusan bisnis. Tugasmu hanya memastikan semua berjalan lancar, agar kamu tetap bisa duduk manis di rumah besar ini. Reno sudah bekerja keras. Setidaknya, jangan jadi beban untuk urusan administrasi sepele seperti ini. Arini menatap kertas itu dengan saksama, lalu beralih menatap ibu mertuanya. Ia melihat betapa sombongnya Bu Marta mengenakan kalung berlian yang sebenarnya dibeli menggunakan dana darurat perusahaan Arini. Tentu Ma, jika ini demi kebaikan rumah kita, Arini akan tanda tangan, jawabnya dengan suara yang sangat tenang, nyaris tanpa emosi. Di dalam kepalanya, Arini sedang menghitung mundur. Ia tahu bahwa dengan menandatangani dokumen yang sudah ia modifikasi sedikit semalam melalui bantuan asisten pribadinya, ia justru sedang mengunci jebakan hukum bagi Reno. Keserakahan mereka tidak berhenti di sana. Bu Marta kemudian mengeluarkan ponselnya, menunjukkan daftar pesanan catering dan dekorasi untuk pesta ulang tahun Reno yang akan datang. Oh, dan satu lagi, aku sudah memesan kaviar dan wine terbaik dari Prancis untuk pesta nanti. Aku pakai kartu kreditmu dulu, karena limit kartu Reno sedang penuh untuk urusan bisnis. Kamu tidak keberatan kan? Lagi pula, kamu jarang keluar rumah. Uang itu tidak akan terpakai juga olehmu, ucap Bu Marta tanpa sedikit pun rasa malu. Ia menganggap harta Arini adalah miliknya, yang bisa dirampas kapan saja. Seorang asisten rumah tangga yang sedang menuangkan kopi, Bisumi, sempat melirik ke arah Arini dengan tatapan cemas. Ia berbisik pelan saat berada di dapur bersama rekannya. Kasihan sekali Nyonya Arini. Mereka bener-bener menguras hartanya terang-terangan. Padahal Nyonya yang selama ini menjaga semuanya tetap berdiri. Suara bisikan itu tidak sengaja terdengar oleh Arini yang lewat. Namun ia hanya membalasnya dengan senyuman tipis yang penuh teka-teki. Arini tidak butuh dikasihani. Ia hanya butuh mereka tetap merasa di atas angin sampai hari eksekusi tiba. Arini kemudian beranjak dari meja makan, membawa map biru itu bersamanya. Ia melihat Reno dan Bu Marta saling melempar lirikan penuh kemenangan di belakang punggungnya. Mereka tertawa kecil, mengira Arini baru saja menyerahkan seluruh hidupnya secara sukarela. Reno bahkan sempat mengirim pesan singkat kepada selingkuhannya, memberitahu bahwa dompet berjalan mereka sudah resmi menyerahkan kuncinya. Mereka benar-benar buta oleh nafsu harta, sampai-sampai tidak menyadari bahwa setiap sen yang mereka belanjakan hari itu adalah jerat yang akan mencekik leher mereka sendiri di pengadilan nanti. Di kamarnya, Arini membuka laptop dan melihat notifikasi mutasi rekening yang terus berjalan. Setiap transaksi mewah yang dilakukan Bu Marta masuk ke dalam catatan bukti penyalahgunaan dana pihak ketiga yang sedang disusun pengacaranya. Arini menyandarkan tubuhnya, memutar pulpen di jarinya dengan dingin. Nikmatilah pesta kalian, gumamnya pelan sambil menatap jadwal pengiriman truk logistik untuk pengosongan rumah. Karena itu akan menjadi pesta terakhir di mana kalian masih dianggap sebagai manusia terhormat. Malam itu, suasana rumah terasa sangat sunyi. Namun bagi Arini, keheningan itu justru memekakan telinga. Ia melangkah masuk ke dalam ruang kerja pribadi Reno, sebuah ruangan yang selama ini dianggap tabu untuk ia masuki tanpa izin. Dengan sarung tangan tipis, agar tidak meninggalkan jejak, Arini mulai menggeledah laci meja kerja suaminya dengan gerakan yang sangat presisi. Ia tidak sedang mencari uang atau perhiasan. Ia sedang mencari paku terakhir untuk peti mati pernikahan mereka. Di laci paling bawah yang terkunci ganda, Arini menemukan sebuah amplop putih tanpa nama yang terselip di balik dokumen perusahaan. Saat jemarinya mengeluarkan isi amplop tersebut, jantung Arini seakan berhenti berdetak sejenak. Di tangannya kini terdapat foto hasil USG dengan nama Siska tertera jelas di sudut kertas, disertai sebuah catatan kecil tulisan tangan Reno yang berbunyi, "Sabar ya sayang, setelah pesta ulang tahunku, beban itu akan pergi dan rumah ini akan jadi milik kita seutuhnya." Arini menatap foto itu tanpa meneteskan air mata. Rasa sakitnya sudah melampaui batas tangisan, berganti menjadi energi dingin yang membekukan nuraninya. Ia menyadari bahwa selama ini ia bukan hanya dikhianati secara finansial, tapi juga secara kemanusiaan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Arini dengan cepat mengembalikan posisi dokumen tersebut
tepat seperti semula. Bu Marta muncul di ambang pintu dengan wajah angkuh, memergoki Arini yang berdiri di dekat meja. "Sedang apa kamu di sini, Arini? Mencari uang tambahan?" tanya Bu Marta dengan nada tinggi dan penuh kecurigaan. Wanita itu melangkah masuk sambil melipat tangan di dada. "Sudah kubilang, jangan menyentuh barang-barang Reno. Kamu itu tidak punya hak, bahkan debu di ruangan ini pun lebih berharga daripada kontribusimu untuk keluarga ini." Arini berbalik perlahan, menatap ibu mertuanya dengan tatapan yang membuat Bu Marta sedikit tersentak, sebuah tatapan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Arini hanya ingin memastikan Reno tidak melewatkan dokumen penting untuk pesta besok, Ma. Jawab Arini dengan suara datar dan sangat tenang. Mendengar itu, Bu Marta justru tertawa sinis. "Dokumen penting? Hah? Yang paling penting sekarang adalah kamu tahu diri. Besok saat pesta, pakai baju yang sopan dan jangan memalukan kami di depan kolega Reno. Jangan sampai mereka tahu Reno punya istri yang cuma bisa jadi benalu." Di luar ruangan, salah seorang staf dekorasi yang sedang memasang lampu gantung tanpa sengaja mendengar percakapan itu. Ia berbisik kepada rekannya dengan wajah miris. "Tega sekali ya, padahal tanpa istrinya, bos kita itu bukan siapa-siapa. Aku pernah dengar dia yang memenangkan kontrak-kontrak besar itu diam-diam." Rekannya hanya mengangguk setuju. "Si diam saja, orang kaya kalau sudah sombong memang lupa daratan. Kita lihat saja nanti siapa yang tertawa paling akhir." Arini berjalan melewati Bu Marta begitu saja, tanpa membalas hinaan itu lagi. Baginya, setiap kata kasar yang keluar dari mulut mertuanya adalah tambahan poin dalam daftar kehancuran yang sedang ia susun. Ia segera masuk ke kamar, mengunci pintu, dan mengeluarkan ponsel rahasianya. Dengan jempol yang stabil, ia mengirimkan foto USG dan rekaman pembicaraan tadi ke pengacaranya. Eksekusi semua dokumen hibah balik nama malam ini juga, perintahnya lewat pesan singkat. Pastikan semua aset dibekukan tepat saat lilin ulang tahunnya ditiup. Arini kemudian duduk di kursi riasnya, menatap pantulan dirinya di cermin. Ia mengambil lipstik merah tua, memulasnya dengan sangat rapi, hingga wajahnya tampak berwibawa sekaligus mengintimidasi. Tidak ada lagi Arini yang lemah dan penurut. Yang tersisa hanyalah seorang arsitek kehancuran yang siap merobohkan seluruh istana. Pasir yang dibangun Reno dan Bu Marta di atas tanah miliknya. "Kalian ingin aku pergi?" bisiknya pada bayangan di cermin dengan senyum tipis yang mematikan. "Akan kukabulkan, tapi aku tidak akan pergi sendirian. Aku akan membawa serta setiap inci dari kenyamanan hidup kalian." 3 hari sebelum pesta besar itu digelar, Arini mulai bergerak seperti bayangan yang tak terlihat. Ia menghabiskan pagi harinya di kantor notaris, memastikan seluruh peralihan saham di perusahaan Reno telah ditarik kembali ke perusahaan induk miliknya. Tidak ada yang curiga, karena selama ini Reno terlalu malas untuk memeriksa laporan audit dan hanya tahu menerima laba bersih. Arini membatalkan kontrak sewa rumah mewah yang mereka tempati, rumah yang secara legal terdaftar atas nama perusahaannya. Dengan satu tanda tangan dingin, ia secara resmi menjadikan Reno dan Bu Marta sebagai penghuni tanpa izin yang bisa diusir kapan saja. Di rumah, persiapan pesta mencapai puncaknya. Bu Marta sibuk memerintah para pelayan untuk menata vas bunga kristal dan mengganti karpet dengan yang baru. Saat Arini lewat, Bu Marta menghentikannya dengan raut wajah tidak puas. "Hei, Arini, jangan cuma jalan-jalan tidak jelas. Cepat hubungi toko perhiasan langgananku. Suruh mereka kirim set berlian terbaru untuk aku pakai di pesta besok. Pakai namamu saja, biar prosesnya cepat," bentak Bu Marta dengan nada tinggi yang memekakkan telinga. Ia tidak tahu bahwa toko perhiasan itu sebenarnya sudah diblokir oleh Arini sejak 1 jam yang lalu, karena status kredit yang tidak lagi valid. Arini hanya mengangguk pelan, wajahnya tetap datar tanpa ekspresi. "Akan saya urus semua tagihannya, Ma. Jangan khawatir. Besok akan menjadi hari yang sangat berkesan untuk Mama dan Reno," jawab Arini dengan suara yang rendah dan sangat tenang. Ia kemudian beralih ke dapur, memberikan instruksi rahasia kepada kepala asisten rumah tangga agar seluruh staf mengemasi barang-barang pribadi mereka. Malam ini juga, Arini telah menyiapkan bonus besar bagi para staf setianya untuk berhenti bekerja tepat di saat tamu undangan pertama datang ke pesta esok hari. Sore harinya, Reno pulang dengan senyum lebar, memamerkan jam tangan baru yang ia klaim sebagai bonus kerja keras. Ia merangkul Arini dengan kepura-puraan yang memuakan. "Sayang, besok adalah hari besar. Aku sudah mengundang para investor top. Pastikan kamu tampil cantik. Meskipun aku tahu kamu tidak akan bisa menyaingi kelas mereka,
bisik Reno dengan tawa kecil yang merendahkan. Arini membiarkan Reno merasa menang. Ia bahkan dengan patuh membantu Reno memilih dasi, sementara di luar sana, truk-truk logistik yang ia sewa sedang bersiaga di pinggir kota, menunggu instruksi untuk mengosongkan rumah ini dalam hitungan menit. Dua orang sopir truk yang menunggu di persimpangan jalan terlihat berbisik-bisik sambil merokok. Gila juga rencana nyonya itu ya. Jam 8 malam besok, kita harus sudah masuk dan angkut semua barang mewah di sana. Dia bilang, jangan sisakan satu sendok pun, ujar salah satu sopir. Temannya menyahut dengan tawa tertahan. Baguslah, aku paling tidak suka melihat orang kaya sombong yang sebenarnya cuma numpang hidup dari istrinya. Ini bakal jadi tontonan seru. Arini menutup hari itu dengan masuk ke dalam ruang brankas rahasia. Ia memindahkan seluruh dokumen asli aset, emas batangan, dan sertifikat berharga ke dalam koper kecil yang sudah disiapkan. Ia menatap brankas yang kini kosong melompong. Sama seperti masa depan Reno dan ibunya, tidak ada lagi aset yang tersisa atas nama suaminya. Arini telah mengosongkan hidup mereka secara finansial. Bahkan sebelum mereka menyadarinya, ia berdiri di balkon, menatap lampu-lampu taman yang menyala terang, memikirkan betapa cepatnya kegelapan akan menelan rumah ini besok malam. Di meja kerjanya, Arini memeriksa pesan terakhir dari pengacaranya. Semua rekening telah diblokir. Surat penyitaan akan diserahkan bersamaan dengan pemadaman listrik pusat. Arini menutup laptopnya dengan bunyi klik yang tajam. Ia menarik napas dalam, merasakan ketenangan yang luar biasa. Strateginya telah sempurna. Besok bukan hanya hari ulang tahun Reno, tapi adalah hari di mana Arini akan mengambil kembali setiap napas kemewahan yang pernah ia berikan kepada para pengkhianat itu. Malam puncak itu tiba dengan kemegahan yang palsu. Ruang dansa rumah mewah itu dipenuhi oleh aroma parfum mahal dan denting gelas. Kristal para kolega bisnis Reno. Di tengah ruangan, Reno berdiri dengan dada membusung, mengenakan setelan tuxedo pesanan khusus yang belum dibayarnya, sementara Bu Marta sibuk memamerkan perhiasan pinjaman kepada teman sosialitanya. Mereka tampak seperti raja dan ratu di istana yang sebenarnya sudah runtuh sejak 3 hari lalu. Arini muncul di puncak tangga, mengenakan gaun sutra hitam yang kontras dengan suasana pesta, memegang sebuah kendali jarak jauh kecil di jemarinya yang stabil. Reno segera naik ke podium kecil, memberikan tanda agar musik berhenti. Ia ingin memberikan pidato kemenangan. Malam ini bukan hanya soal ulang tahunku, tapi soal kesuksesan besar perusahaan yang aku bangun dari nol. Terima kasih atas dukungan kalian semua, kecuali istriku yang hanya tahu cara berdiri di sana, tanpa melakukan apapun, ucap Reno, yang disambut tawa kecil, merendahkan dari beberapa tamu yang ingin menjilatnya. Namun, Arini tidak terlihat tersinggung. Ia justru melangkah maju menuju proyektor besar yang seharusnya menampilkan video perjalanan karir Reno. Reno, kau lupa satu hal penting dalam presentasimu. Suara Arini memotong keheningan dengan nada yang sangat jernih dan berwibawa. Dengan satu tekanan tombol, layar besar di belakang Reno berubah. Bukannya video prestasi. Yang muncul adalah tangkapan layar bukti transfer gelap, foto USG milik Siska, dan dokumen pembatalan hak sewa rumah yang ditandatangani oleh otoritas hukum. Para tamu undangan tersentak. Suara bisik-bisik mulai memenuhi ruangan, seiring dengan rasa malu yang mulai menjalar di wajah Reno. Apa-apaan ini? Arini, matikan sekarang, teriak Reno dengan suara yang mulai pecah karena panik. Bu Marta berlari ke depan, wajahnya merah padam karena amarah yang meledak. Dasar wanita ular, kamu sengaja ingin mempermalukan putraku di depan teman-temannya. Berhenti melakukan sandiwara ini, atau aku sendiri yang akan menyeretmu keluar dari rumahku, bentak Bu Marta dengan nada kasar yang membuat beberapa sosialita di dekatnya menutup telinga. Ia mencoba merebut kendali jarak jauh dari tangan Arini. Namun, Arini menghindar dengan gerakan yang sangat tenang. Matanya menatap tajam langsung ke bola mata ibu mertuanya. Rumahmu mah? Arini bertanya dengan nada dingin yang membuat suhu ruangan seolah turun beberapa derajat. Coba periksa notifikasi di ponselmu sekarang. Sertifikat rumah ini tidak pernah atas nama Reno. Dan mulai 10 menit yang lalu, masa sewa tempat ini telah resmi berakhir karena pelanggaran kontrak berat. Kalian bukan pemilik di sini. Kalian hanya tamu yang sudah terlalu lama menetap. Arini memberikan isyarat ke arah pintu utama, di mana sekelompok pria berseragam logistik dan petugas keamanan mulai masuk ke dalam ruangan. Seorang kolega bisnis penting Reno, Pak Handoko, menatap layar proyektor dengan jijik, lalu menatap Reno. Jadi ini caramu berbisnis, Reno? Menggunakan aset istri
dan mengkhianatinya dengan sekretarismu? Kerjasama kita berakhir malam ini juga, ucapnya sambil meletakkan gelas minumannya di meja dengan kasar dan melangkah pergi. Reaksi berantai pun terjadi. Satu persatu tamu mulai berbisik sinis, mencemooh Reno yang kini berdiri mematung di atas podium, tampak seperti badut yang kehilangan panggungnya. Arini berdiri tegak di tengah kekacauan itu. Sedikit pun tidak goyah. Ia melihat petugas logistik mulai memasang garis kuning di beberapa area furnitur mahal. Pesta belum berakhir, Reno, bisik Arini saat ia berjalan melewati suaminya yang masih membeku. Ini baru bagian pembuka. Aku sudah menyiapkan kado yang jauh lebih besar di luar sana. Saat kalian menyadari bahwa dompet dan kunci mobil kalian pun sudah bukan lagi milik kalian? Arini tersenyum tipis. Sebuah senyuman pembalasan yang sempurna bagi seorang wanita yang selama ini dianggap beban. Kekacauan yang sistematis mulai merayap masuk ke dalam ruang pesta. Arini mengangkat satu tangannya, memberikan sinyal terakhir kepada tim logistik yang sudah ia bayar sejak seminggu lalu. Tepat saat itu, suara detak mesin pemutus sirkuit terdengar keras, dan seluruh lampu kristal di langit-langit padam seketika. Ruangan menjadi gelap gulita selama beberapa detik sebelum lampu darurat yang redup menyala, menciptakan suasana mencekam. Para tamu berteriak kecil, namun suara yang paling nyaring tetaplah teriakan panik Bu Marta yang melihat para petugas mulai mengangkat sofa beludru tempat ia duduk tadi. Apa yang kalian lakukan? Turunkan itu. Itu barang-barang mahal, teriak Bu Marta dengan suara serak yang membelah kegaduhan. Ia mencoba menghalangi jalan petugas, namun seorang pria berseragam menunjukkan dokumen penyitaan yang sah. Reno berlari ke arah Arini, mencoba meraih bahu istrinya dengan kasar, tapi asisten pribadi Arini segera menghadang. Reno tampak hancur, tuksedonya kusut dan keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Arini, hentikan semua ini. Kamu menghancurkan reputasiku. Di mana semua uang di rekeningku? Kenapa kartuku ditolak? Raungnya dengan wajah memerah, penuh kemarahan dan ketakutan. Arini menatap suaminya dengan tatapan yang sangat datar, seolah sedang melihat serangga yang mengganggu. Ia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan saldo rekening perusahaan yang kini berada di angka 0. Reputasi, kamu sendiri yang menghancurkannya saat memasukkan biaya apartemen selingkuhanmu ke dalam laporan audit perusahaan. Reno, jawab Arini dengan nada suara yang sangat jernih di tengah kerumunan. Dan mengenai uangmu, itu bukan uangmu. Itu adalah dividen hasil investasiku yang secara sah ditarik kembali karena pelanggaran moral dan hukum dalam kontrak pernikahan kita. Kamu sekarang hanya pria dengan setelan mahal yang belum lunas. Suasana semakin memanas saat para tamu undangan mulai berbondong-bondong keluar dari rumah itu dengan wajah penuh cemooh. Seorang sosialita yang merupakan teman akrab Bu Marta sengaja melintas sambil berbisik cukup keras agar terdengar. Ya ampun, memalukan sekali. Ternyata selama ini mereka hanya pamer harta milik istrinya. Lihat, bahkan perhiasan Marta pun mulai diminta kembali oleh petugas. Bisikan itu seperti pisau yang menguliti harga diri Bu Marta hingga habis. Wanita tua itu terduduk di lantai yang kini mulai kosong karena karpetnya pun sudah digulung dan dibawa pergi. Reno mencoba menelepon bank, namun ia segera menyadari bahwa ponselnya pun merupakan bagian dari inventaris perusahaan yang baru saja diblokir aksesnya. Ia mencoba mencari kunci mobilnya, tapi seorang petugas keamanan dengan sopan mencegatnya di pintu depan. Maaf Pak Reno, mobil Mercedes dan SUV di depan sudah berada di atas truk derek. Semua unit tersebut terdaftar atas nama perusahaan PT Arini Megah Sejahtera dan statusnya telah ditarik kembali, lapor petugas itu dengan nada dingin. Reno jatuh terduduk di samping ibunya, menatap ruang pesta yang kini kosong melompong, hanya menyisakan dinding-dinding tanpa hiasan. Kehancuran itu terasa total dan mutlak. Tidak ada satupun barang yang tersisa untuk mereka. Arini melangkah dengan anggun di atas lantai marmer yang kini berdebu, menuju pintu keluar tanpa menoleh sedikit pun. Ia telah merancang momen ini agar Reno dan Bu Marta tidak hanya kehilangan harta, tapi juga kehilangan setiap ons martabat yang mereka banggakan di depan dunia. Seluruh aset yang mereka klaim sebagai milik mereka kini kembali ke tangan pemilik aslinya yang sah dalam hitungan kurang dari 1 jam. Di depan gerbang, truk-truk logistik mulai bergerak pergi satu persatu, membawa seluruh kemewahan yang selama ini dinikmati para pengkhianat itu. Arini berhenti sejenak, melihat ke arah rumah yang kini gelap gulita tanpa aliran listrik. Konstruksi yang dibangun di atas kebohongan akan selalu runtuh saat kebenaran menarik pondasinya.
Gumam Arini pelan. Ia membuka pintu mobil pribadinya yang terparkir jauh dari keramaian, siap untuk menutup babak menyedihkan ini dan membiarkan para parasit itu membusuk di dalam reruntuhan istana palsu mereka. Suara deru mesin mobil mewah Arini memecah kesunyian malam di halaman rumah yang kini gelap gulita. Baru saja Arini hendak menutup pintu mobilnya, sebuah bayangan berlari torengga-engga dan menghalangi pintu tersebut. Reno, dengan kemeja yang sudah basah oleh keringat dan wajah yang sembab, jatuh berlutut di atas aspal kasar. Tangannya gemetar, mencoba meraih ujung gaun Arini. Sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan sosok sombong yang beberapa jam lalu menghinanya di atas podium. Tidak ada lagi wibawa seorang direktur. Yang tersisa hanyalah pria pecundang yang baru saja menyadari bahwa dunianya telah musnah. Arini, tolong, jangan pergi dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Suara Reno Parau hampir menghilang karena tangis yang tertahan. Ia mendongak dengan tatapan memohon yang menjijikkan. Aku minta maaf. Aku khilaf soal Siska. Itu tidak berarti apa-apa. Tapi kumohon, jangan tarik dukungan aset perusahaan. Aku punya utang miliaran ke vendor pesta ini. Dan bank akan memenjarakanku jika rumah ini benar-benar disita malam ini. Kamu istriku. Kamu tidak mungkin sekejam ini pada suamimu sendiri. Di belakangnya, Bu Marsa berlari tertiti-titi dengan sepatu hak tingginya yang patah sebelah. Hilang sudah keanggunan palsu yang ia pamerkan tadi. Ia ikut bersimpuh di samping putranya, mencoba memegang tangan Arini dengan wajah yang memelas. Arini, menantuku. Mama minta maaf kalau ucapan Mama kasar tadi. Mama hanya stres, Nak. Tolong batalkan pengosongan rumah ini, di mana Mama harus tidur malam ini. Semua perhiasan dan tas Mama sudah mereka ambil. Kamu tidak kasihan melihat orang tua seperti Mama tidak punya tempat berteduh? Arini menatap mereka dari balik kemudi dengan sorot mata yang tetap tenang, sedalam samudra yang tak tersentuh badai. Ia perlahan melepaskan tangan Reno dari pintu mobilnya, menggunakan ujung jarinya, seolah sedang menyingkirkan kotoran yang menempel. Kasihan, Arini bertanya dengan nada suara yang sangat jernih dan dingin. Di mana rasa kasihan itu saat kalian merencanakan untuk mengusirku, tepat setelah pesta ini berakhir? Di mana rasa kasihan Mama saat menyebutku beban tak berguna yang hanya menghabiskan uang? Aku hanya melakukan apa yang kalian inginkan, menghilangkan beban itu dari hidup kalian. Beberapa tetangga yang belum tidur, dan para staf dekorasi yang masih berada di jalanan, menyaksikan adegan memalukan itu dari kejauhan. Lihat itu, tadi sombongnya minta ampun, sekarang sampai sujud-sujud di aspal. Bisik seorang tetangga kepada istrinya sambil menggelengkan kepala. Sang istri menimpali dengan sinis. Memang pantas, menumpang hidup, tapi tidak tahu diri. Benar-benar tidak punya malu. Ukapan-ukapan itu sampai ke telinga Bu Marta, membuatnya tertunduk dengan rasa malu yang membakar kulitnya. Reno semakin histeris. Ia mencoba menghalangi ban mobil Arini agar tidak bergerak. Arini, kalau kamu pergi, aku akan hancur. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku akan dipenjara karena penggelapan pajak yang kamu laporkan itu. Tolong berikan aku satu kesempatan lagi. Aku akan melakukan apa saja. Teriaknya sambil menangis, terseduh. Reno lupa bahwa selama bertahan-tahan, Arini telah memberinya ribuan kesempatan yang ia balas dengan pengkhianatan. Bagi Arini, tangisan Reno bukanlah penyesalan atas kesalahan, melainkan tangisan karena ia tidak bisa lagi hidup mewah secara gratis. Arini menarik napas panjang, lalu memakai kacamata hitamnya, meski malam sudah larut. Kehadiran mereka di bawah kakinya tidak lagi memberinya rasa puas, melainkan hanya rasa muak yang mendalam. Kamu benar, Reno. Kamu tidak punya apa-apa lagi, dan itu adalah posisi yang paling adil untukmu, ucap Arini sambil mulai menyalakan mesin mobilnya. Suara raungan mesin itu seolah menelan isak tangis, memohon dari pria yang pernah ia cintai, menandakan bahwa waktu untuk negosiasi telah berakhir sejak lama. Malam semakin larut, namun cahaya lampu jalanan terasa begitu menyilaukan bagi Reno dan Bu Marta yang masih bersimpuh di aspal. Arini menurunkan kaca jendela mobilnya hanya beberapa inci, memberikan celah kecil yang cukup untuk mengalirkan hawa dingin dari dalam kabin yang berate ke arah wajah kedua pengkhianat itu yang bersimbah peluh. Ia menatap mereka bukan dengan amarah, melainkan dengan kekosongan yang jauh lebih menakutkan. Di matanya, Reno dan ibunya bukan lagi keluarga, melainkan sekadar sejarah yang harus segera dihapuskan dari catatan hidupnya yang baru. Ini adalah kenang-kenangan terakhir dariku,
ujar Arini dengan suara yang sangat rendah, namun terdengar begitu tajam di tengah kesunyian malam. Ia mengeluarkan sebuah benda kecil dari tasnya, sebuah kunci gembok baru yang masih berkilat. Ia menjatuhkan kunci itu tepat di depan lutut Reno yang gemetar. Kalian bilang, aku adalah beban di rumah ini. Sekarang, silakan bawa beban itu sendirian. Aku sudah mengganti semua akses masuk. Rumah itu kini kosong. Sekosong masa depan kalian, tanpa hartaku. Bu Marta mencoba meraih ban mobil Arini dengan sisa tenaganya. Meratap dengan suara yang sudah pecah. Arini, setidaknya biarkan Mama mengambil baju-baju Mama di dalam. Kamu tidak bisa membiarkan kami di jalanan seperti pengemis. Teriaknya dengan nada yang masih terselip kesombongan, meski dalam posisi memohon. Namun, Arini hanya menatapnya sekilas sebelum menjawab. Semua barang yang ada di dalam rumah itu dibeli dengan uang perusahaan Kuma. Secara hukum, itu adalah aset sitaan. Jika Mama ingin baju, silakan hubungi pengacaraku minggu depan. Itu pun jika mereka tidak lebih dulu dilelang untuk menutupi utang pajak Reno. Reno hanya bisa terpaku melihat kunci gembok di depannya Sioliala itu adalah batu nisan bagi karier dan hidupnya di kejauhan. Para saksi dari lingkungan sekitar tetangga dan beberapa mantan karyawannya masih berdiri menonton dengan tangan bersedekap. Kasihan ya, padahal dulu kalau lewat sini sombongnya minta ampun. Sekarang mau masuk rumah sendiri saja tidak bisa. Cetus seorang warga dengan nada puas yang tak disembunyikan. Ucapan itu menjadi paku terakhir yang menghancurkan harga diri Reno hingga berkeping-keping di bawah lampu jalanan. Arini menarik kembali tangannya dan menaikkan kaca jendela secara perlahan. Bunyi motor penggerak jendela yang halus seakan menjadi tirai penutup bagi drama panjang yang melelahkan ini. Ia tidak perlu lagi mendengar makian atau tangisan palsu mereka. Bagi Arini, urusan ini sudah selesai sejak ia menandatangani dokumen pembekuan aset tadi pagi. Ia telah merebut kembali harga dirinya, perusahaannya, dan yang paling penting, kedamaian hidupnya yang selama ini dirampas oleh para separaset yang tak tahu berterima kasih. Mobil mewah itu mulai bergerak maju dengan perlahan, memaksa Reno untuk mundur dan melepaskan pegangannya jika tidak ingin tergilas. Arini tidak menoleh ke kaca spion. Ia menatap lurus ke depan, ke arah jalan raya yang luas dan terang benderang. Di dalam keheningan kabin mobilnya, ia merasakan beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya benar-benar telah hilang. Ia telah mengosongkan rumahnya dari pengkhianat, dan kini ia siap mengisi hidupnya kembali dengan hal-hal yang jauh lebih berharga daripada sekadar pengakuan dari orang-orang serakah. Saat mobilnya menghilang di tikungan jalan, yang tersisa di depan rumah besar yang gelap itu hanyalah Reno dan Bu Marta yang terduduk lemas di atas aspal. Mereka kini menyadari arti sebenarnya dari kata beban. Tanpa Arini, mereka hanyalah cangkang kosong tanpa identitas, tanpa uang, dan tanpa tempat untuk pulang. Pesta telah usai, lampu telah padam, dan Arini telah memenangkan permainan yang mereka mulai sendiri dengan penuh kesombongan.